Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau membahas persiapan menghadapi Trade Expo Indonesia. Karena kebetulan saya dan Kontaineran ID kita ada booth di Trade Expo Indonesia di zona Profits NKL nomor 10-080. Jadi bagi teman-teman yang berniat hadir ke Trade Expo Indonesia, jangan lupa mampir ke booth kita ya. Nanti kita ketemu di sana foto-foto, oke? Oke, di sini saya akan bahas beberapa hal menyangkut persiapan bagi usaha mikro kecil menengah ya. Kalau udah usaha besar ya budgetnya bisa disesuaikan lagi atau bisa didekorasi semaksimal mungkin atau semampu kita. Tapi ketika usaha kita mikro kecil ya udah bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada, budget kita berapa dan juga memaksimalkan hal tersebut. Nah, by the way, apa itu T atau Trade Expo Indonesia? Nah, Trade Expo Indonesia adalah sebuah pameran internasional yang dimotori oleh Kementerian Perdagangan, di mana yang dipamerkan di dalam Trade Expo Indonesia bukan hanya produk, tapi juga jasa. Tentu yang berorientasi ekspor ya, atau yang berorientasi global. Nah, Trade Expo Indonesia tahun ini merupakan tahun yang ke-37, di mana akan diselenggarakan di AISBSD Tangerang, pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2022. Itu untuk yang offline. Sedangkan yang online akan diselenggarakan 19 Oktober sampai dengan 19 Desember 2022. Jadi, pameran Trade Expo Indonesia ke-37 tahun ini adalah hybrid ya, teman-teman. Selain pameran, di Trade Expo Indonesia juga banyak banget acara yang menarik. Salah satunya adalah Business Counseling. Business Counseling sendiri akan diselenggarakan hari Jumat pada tanggal 20 Oktober 2022. Jadi, inti daripada acara Business Counseling adalah para pengusaha bisa mengkonsultasikan produk dan juga perusahaannya kepada para perwakilan perdagangan, baik itu atas perdagangan maupun ITPC negara tujuan ekspor. Tentu banyak manfaatnya ketika kita mengkonsultasikan kepada ITPC atau atas perdagangan. Kita bisa tahu apakah produk kita sudah fit ke market. Atau kita bisa menanyakan apa saja yang dokumen yang biasanya diminta. Itu. Kemudian yang ketiga, apakah produk kita sudah termasuk dalam persepsi konsumen yang ada di negara tujuan ekspor. Dan yang lainnya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita terima ketika kita mengikuti business counseling. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang punya kesenggangan waktu, datang aja ke business counseling one-on-one ini. Kemudian acara lainnya ada yang namanya business matching. Kalau yang saya lihat pada tahun 2019, teknis daripada business matching biasanya adalah buyer yang sudah capek muter dalam Trade Expo Indonesia maupun buyer yang nggak mau muter dalam pameran, biasanya dia akan ke lantai 2 dan mencari announcer. Mereka akan menginfokan apa kebutuhan mereka, dari mana mereka, legalitasnya seperti apa, nanti mereka akan infokan kepada announcer. Nah, announcer nanti akan mengumumkan kepada kita bahwa ini ada permintaan dari India 1x20 feet, produknya kertas. Nah, nanti kita yang memiliki produk kertas itu berbondong-bondong ngantri untuk pitching kepada si buyer tersebut ini. Jadi ini juga melatih mental kita untuk langsung ngobrol dengan buyer berbahasa Inggris tentunya, berbahasa asing. Tentu kalian harus siapkan mental dan juga product knowledge dan juga unique selling point daripada perusahaan kalian kalau memang itu diperlukan. Dan jangan lupa untuk latihan 1-3 menit dalam bentuk narasi ya. Semoga bermanfaat lah. Kemudian ada lagi acara yang saya tahu yaitu talk show ya. Talk show dengan buyer dan juga stakeholder di negara tujuan ekspor. Nah, tujuan dari talk show ini tentu kita bisa langsung menanyakan kepada buyer bagaimana perspektif mereka melihat produk, melihat supplier, kriteria yang mereka pilih seperti apa. Kemudian mungkin kalau misal kalian bisa mancing ya, jago untuk mancing, mungkin bisa juga tanya target price-nya, di range harga berapa untuk kualitas dan juga spesifikasi yang sudah disebutkan oleh buyer tersebut. Jadi tentu kita sebagai supplier ya, sebagai eksportir, kita harus memahami juga apa yang menjadi kacamata si buyer tersebut atau point of view dari buyer tersebut. Biar kita lebih cepat matching, teman-teman. Yang sulit adalah matching kan. Belum tentu kita punya supply, mereka ada kebutuhan, tapi nggak bisa matchingin ya.
sulit juga untuk deal teman-teman. Jadi kita harus belajar juga bagaimana perspektif buyer melihat kita sebagai supplier, perspektif buyer melihat kualitas, perspektif buyer melihat harga. Oke, mari kita bahas apa saja persiapan saya pribadi untuk mengikuti Trade Expo Indonesia tahun ini. Yang pertama adalah mempertajam product knowledge dan juga USP daripada perusahaan dan juga produk saya. Strength, kemudian keunikan, apa saja yang bisa kita jadikan narasi. Karena begini, di Trade Expo Indonesia kita ketemu buyer bukan hanya pada saat di stand, tapi juga di segala sudut mungkin kita bisa ketemu dengan buyer potensial. Di lorong, di lantai 2, di musola, atau mungkin pada saat mau ke toilet, itu kemungkinan terjadi ketemu dengan buyer itu lumayan besar teman-teman. Jadi dimanapun kita harus siap untuk bisa ngobrol atau menjelaskan apa produk kita dan juga perusahaan kita. Jadi mempertajam atau memperuncing product knowledge itu jadi syarat yang paling utama kalau untuk saya. Kemudian yang kedua, saya akan membawa yang namanya sample showing. Nah, sample showing ini maksudnya adalah sampel atau produk yang dipamerkan di stand kita. Tentu ukurannya adalah ukuran aktual. Contohnya seperti ini teman-teman, saya bawa nih. Ini adalah mie 500 gram ya, 500 gram seperti ini. Jadi sample showing ya udah, berarti mie ini dalam kemasan ini kita taruh aja di stand. Kurang lebih seperti itu untuk sample showing. Kemudian yang kedua adalah sampel cadangan. Nah, sampel cadangan ini sama seperti sampel showing, ukuran aslinya atau kemasan aslinya yang saya bawa sebagai cadangan. Nah, fungsinya untuk apa? Karena di Trade Expo Indonesia bukan hanya pameran aja acaranya, tapi juga ada business matching dan juga business counseling. Di mana kita bisa menitipkan atau memberi sampel yang seukuran aslinya kepada seseorang, baik itu ITPC atau perdagangan maupun buyer kita. Sehingga sampel yang kita berikan tidak mengganggu sampel showing yang ada di stand kita. Nah, itu pentingnya ketika kita membawa yang namanya sampel cadangan. Kemudian yang ketiga, saya akan membawa yang namanya brosur. Tentu brosur ini berbahasa Inggris dan umumnya biasanya akan kita kasih kepada pengunjung atau calon pengunjung kita ketika melewati stand kita. Jadi kita kasih aja brosur tersebut. Mau ditolak, mau enggak, ya urusan nanti teman-teman. Tapi itulah fungsinya brosur. Kemudian yang keempat, saya akan membawa yang namanya kartu nama. Nah, contoh dari kartu nama ya seperti ini ya teman-teman. Bisnis kartu nama lah. Kayak gini lah. Simple aja kalau saya kartu namanya. Nah, gunanya kita membawa kartu nama biasanya dalam pameran ketika kita bertemu dengan sesuatu di mana itu bisnismen juga, umumnya kita nggak akan langsung bertukar nomor telepon WhatsApp atau nomor telepon pribadi ya. Biasanya kita akan langsung bertukar kartu nama. Nggak perlu ngeluarin handphone gitu-gitu ya. Jadi sebaiknya kita membawa kartu nama dalam saku atau dalam dompet sehingga kita ketika kita bertemu dengan seseorang kita bisa langsung bertukar yang namanya kartu nama. Nah, kemudian yang kelima, ini merupakan kewajiban yang terakhir kalau menurut saya akan membawa yang namanya tester atau sampel dalam bentuk kecil. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nanti tester dalam bentuk kecil ini biasanya saya akan masukkan ke dalam goodie bag. Jadi ketika ada buyer yang datang ke stand kita biasanya akan mempersilahkan dia untuk mencicipi, tapi kalau dia nggak mau, biasanya kita akan bawakan goodie bag. Goodie bag itu isinya, kalau saya pribadi adalah sampel kecil-kecil seperti ini. Jadi ukuran 100 gram atau 75 gram atau 50 gram dan semacamnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk persiapan saya menghadapi Trade Expo Indonesia yang ke-37. Nah, kemudian sebagai pesan pengingat terakhir untuk saya pribadi ya, terutama untuk saya dan juga mungkin berguna untuk teman-teman semua, karena pada tahun 2019 saya ya kurang oke lah dalam hal berbusana. Saya ingin ingatkan untuk busana ini teman-teman. Karena ini adalah forum perdagangan internasional di mana buyer yang datang juga oke, valid, pakai jas, maka kita sebagai supplier Indonesia harus mengimbangi hal tersebut. Supaya apa? Supaya citra supplier Indonesia itu jauh lebih profesional di mata buyer kita. Nah, mungkin banyak juga dari teman-teman semua yang sama seperti saya, cuek dengan busana. Tapi untuk kali ini, pada acara Trade Expo Indonesia, saya mengajak diri saya dan juga teman-teman semua untuk mari kita memakai busana kebanggaan kita, yaitu batik,
Atau enggak kita bisa pakai kemeja dan juga jas. Nah, kenapa saya ingatkan masalah busana? Karena saya teringat kepada salah satu pengusaha namanya Aristotle Onassis. Nah, Aristotle Onassis ini merupakan seorang pengusaha yang kaya di bidang perkapalan pada tahun 1960-an. Suatu ketika Aristotle Onassis ditanya oleh wartawan, "Jika Anda terbangun dalam keadaan miskin kembali, atau tiba-tiba miskin kembali, apakah Anda bisa kaya lagi?" Kata Aristotle Onassis, "Ya tentu bisa." Kemudian wartawan ini bertanya, "Bagaimana caranya?" Kata Aristotle Onassis, "Caranya cuma dua. Beri saya jas terbaik, dan beritahu saya di mana orang kaya ngumpul." Kalau dalam konteks Trade Expo Indonesia atau eksportir ini ya teman-teman, kita bisa berkaca dari kisah Aristotle Onassis. Kalau kalian tanya kepada saya, "Bang, bagaimana caranya ekspor?" Ini konteksnya Trade Expo Indonesia ya. "Bang, bagaimana cara untuk ekspor atau bisa goal dalam ekspor?" Caranya cuma dua. Yang pertama adalah beri saya jas terbaik, dan yang kedua beritahu saya di mana buyer ngumpul. Nah, kebetulan kan bayarnya mau ngumpul di Trade Expo Indonesia tahun 2022 ini. That simple, teman-teman. Jadi kita bisa ambil kisah dari beberapa kisahnya orang-orang yang kaya yang sudah sukses daripada kita ya, secara finansial tentunya ya. Secara finansial lebih oke daripada kita. Jadi kita bisa jadikan pelajaran itu. Kalian siap? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.